Tapi Sean berusaha dengan sangat baik demi menyesuaikan diri di lingkungannya. Perlahan, meski jujur terkejut, tapi pada akhirnya 1 minggu ini Sean lalui dengan cukup baik. Sean, kau baik-baik saja? Baik, Abi. Aku baik-baik saja. Sebenarnya kepala Sean sangat sakit. Tubuhnya semakin panas. Dan sekarang sedikit mual. Akan tetapi, mana mungkin dia berpaling, sementara langkahnya sudah memasuki tempat ibadah ini. Pertama kali Sean menunaikan ibadah sholat Jumat setelah sekian lama. Terakhir kali dia serius mungkin sewaktu remaja, bersama sang papa. Ketika dewasa, Sean memang teramat jauh dari tuanya. Terlebih lagi, ketika dia pergi dari keluarga Megantara, dan juga setelah kembalinya, berkali-kali selalu diingatkan agar tidak meninggalkan hal itu. Dia hanya mengiyakan, tapi sama sekali tidak dia lakukan. Mungkin Tuhan sedang menghukumnya. Pertama kali datang, Sean justru diuji dengan hal semacam ini. Padahal dia termasuk pria yang jarang sakit. Bahkan sekalipun dia diajar hingga memar dan luka, hal itu tidak bertahan lama. Dan dia jelas pulih dalam waktu cepat. Istichroj. Sean terenyah begitu mendengar kata demi kata yang kini menelisik indera pendengarannya. Hatinya pilu. Apa mungkin Sean benar-benar berada di titik itu? Pria itu hanya tertunduk saat ini. Dia meratapi seberapa kacau masa lalunya. Semakin lama, untaian kata itu kian membuat batin Sean semakin sakit. Sungguh dia malu sekali sebenarnya. Padahal tidak ada yang menatapnya saat ini. Tapi entah kenapa, perasaan Sean seolah tengah ditelanjangi di hadapan orang banyak. Apa yang disampaikan pria di depan sana seakan menguliti Sean hidup-hidup. Semua kesalahannya menguak sekaligus. Dia yang pemabuk, pemakai, perampok, penipu, bahkan terlibat dalam kasus pembunuhan dan penyebaran obat-obatan terlarang sekalipun. Tuhan tetap bebaskan hingga polisi saja tidak mampu mengungkap identitas Sean. Bahkan yang paling Sean sesali adalah melakukan hubungan terlarang. Tapi masih Tuhan izinkan bangun setelahnya. Tanpa sadar, Sean meneteskan air mata dengan dada yang mendadak sesak, bak dihantam bongkahan batu besar. Betapa kotor dirinya, dia bergetar dengan telapak tangan yang kini benar-benar dingin. Walau memang itu masa lalunya, semua itu dia lakukan lantaran kacau setelah pergi dari keluarga Megantara. Beberapa tahun terakhir Sean memang sudah berhenti dan meninggalkan semua kegilaan itu. Tapi kembali pada jalan Tuhan belum sepenuhnya. Sadar dia hanya pendosa, sadar sekali. Karena itulah Sean memberanikan diri untuk menengadahkan tangan pada Tuhannya, meminta ampunan meski terlambat. Kata Kiai Hasan, Tuhan Maha Pemaaf untuk hambanya. Sean, ayo pulang. Sean yang tenggelam dalam rasa bersalahnya bahkan tidak sadar jika kini sekelilingnya sudah sepi. Hanya ada Kiai Husain yang masih berbaik hati menunggunya. Khawatir menantunya itu tidak ingat jalan pulang. Mereka memang menunaikan ibadah sholat Jumat di masjid yang sedikit jauh dari rumah. Alasannya tentu karena sedang ingin saja. Ditambah lagi Kiai Husain khawatir akan banyaknya pertanyaan orang-orang tentang menantu barunya ini. Bukan malu, tapi menjaga hati Sean saja. Mungkin dia akan merasa lebih baik jika sedikit jauh dari Abrizan sesekali. Kau berdoa apa memangnya? Tanya pria itu penasaran, karena memang sejak tadi Sean mengundang perhatiannya. Banyak, Abi. Minta ampunan salah satunya. Saya banyak dosa. Tutur Sean tersenyum getir. Lagi dan lagi, hati Kiai Husain tersentuh dengan kejujuran di balik mata tajamnya. Mata yang selalu menunduk juga bicara. Tunduk yang sama sekali tidak bermakna takut. Semoga Allah mengampunimu. Teruslah meminta, Sean. Allah Maha Pemaaf. Tapi dosa saya banyak, Abi. Sangat-sangat banyak. Ujar Sean jujur dengan gurat ketakutan jika nanti Tuhan menolak permohonan ampunan darinya. Tidak ada manusia yang lepas dari dosa, Sean. Semua manusia di bumi tak terkecuali Abi juga pernah melakukan kesalahan dan dosa. Sejatinya manusia adalah tempatnya salah. Jangan takut untuk kembali ke jalan Allah.
Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang bertaubat. Sean menarik napas dalam-dalam kemudian mengembuskannya perlahan. Andai Kiai Hussein tahu sebesar apa dosanya, apa mungkin dia akan mengatakan hal yang sama? Entahlah, Sean tidak seyakin itu mertuanya masih menatapnya sama. Pelan-pelan saja, sadar atau tidak, kau adalah insan pilihan yang Allah cintai. Sean sedikit tidak mengerti akan hal itu. Namun yang jelas, saat ini dia merasa lebih baik. Sean beranjak meninggalkan masjid megah itu di belakang punggung mertuanya. Persis dia sewaktu kecil di belakang Mikael. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam, Irham. Baru saja hati Sean sedikit tenang mendengar nama Irham, entah kenapa dada Sean mendadak panas tiba-tiba. Apalagi ketika melihat pria itu kembali mencium punggung tangan mertuanya. Mencari perhatian atau apa, pikirnya. Saya tunggu Abi keluar. Saya hanya ingin meminta maaf atas sikap saya dan orang tua saya, Abi. Tidak masalah. Memang sudah sepantasnya kalian marah. Saya hilaf, Abi. Hati saya sangat sakit malam itu. Sampai saya tidak mampu berpikir jernih. Maaf, Abi. Tutur Irham tampak menyesal. Terang-terangan di hadapan Sean, dia mengatakan hal itu hingga membuat Sean muak. Sudahlah, Irham. Mungkin sudah jalan Tuhan. Abi juga minta maaf jika Zalina membuatmu dan keluargamu kecewa. Apa Zalina baik-baik saja, Abi? Sangat baik. Tidak perlu dipikirkan. Menantuku menjaga Zalina dengan sangat baik. Tutur Kiai Hasan. Seraya melirik Sean sekilas. Dia seolah tengah membanggakan menantunya. Beberapa hari setelah Sean menikahi Zalina, tidak ada tanda-tanda putrinya tertekan. Walau sebenarnya hingga saat ini Zalina belum memiliki keberanian untuk mengajar ataupun keluar, lantaran berita tentangnya masih menjadi pembicaraan panas. Cih, berani sekali dia menatapku. Dari sudut manapun, jauh tampan aku. Dia memang merasa rendah diri jika di hadapan Zalina. Tapi percayalah, ketika berhadapan dengan Irham, jiwa angkuh Sean kembali menggebu-gebu. Sangat baik. Tidak perlu dipikirkan, menantuku menjaga Zalina dengan sangat baik. Satu kalimat dari Kiai Hussein yang membuat Sean melayang. Dia akui dengan sebutan menantuku dan diajak menunaikan ibadah sholat Jumat ke masjid terbesar di kota ini. Bahagia. Jelas, sangat bahagia. Hingga Sean tahan-tintinya tersenyum sepanjang jalan. Mereka hanya menggunakan motor. Entah agar Sean menghafal jalan, atau karena ingin lebih cepat. Yang jelas Sean merasa benar-benar dihargai sebagai menantu untuk saat ini. Hingga dia kembali meringis kalau merasakan sakit di kepalanya semakin menjadi. Kenapa sebenarnya? Sean memaksakan matanya untuk terbuka. Dia membuka pintu kamar perlahan. Mual kembali dia rasakan. Hingga Sean berlari ke kamar mandi. Hal itu tidak sengaja terdengar oleh Zalina yang memang kini hendak ke kamar. Mas? Jangan mendekat. Aku baik-baik saja. Sean menahan agar Zalina tidak mendekat. Terpaksa wanita itu mundur selangkah dan memilih menunggu di ambang pintu, menatap Sean yang kini masih terus memuntahkan isi perutnya. Jelas saja dia khawatir. Kenapa? Tanya Zalina menatap wajah lesu Sean. Bibirnya tampak pucat. Entahlah, kepalaku tiba-tiba sakit dan mual juga. Zalina yang takut dia kenapa-napa segera menuntun pria itu ke tempat tidur. Ini adalah kali pertama Zalina berani menyentuh Sean tanpa keraguan. Tubuhnya panas, napasnya juga begitu. Zalina mulai membuka kancing baju Sean. Mungkin pakaiannya terlalu menyiksa. Baju koko dari Agam yang memang berbahan tebal dan mungkin sedikit mengganggu, pikirnya. Jangan dibuka, Nak. Aku malu. Malu? Zalina tidak salah dengar. Memang jelas Sean mengucapkan malu kalau dia hendak membuka baju sang suami. Hanya saja, mana mungkin Zalina membiarkan bajunya begitu saja. Walau tidak banyak Zalina mengetahui hal ini dari Madania, kakaknya yang merupakan seorang perawat. Mas demam, apa tadi tidak berteduh dulu? Yang Zalina ketahui, cuaca hari ini memang sangat menyiksa kulit. Bahkan mungkin saja bisa membuat kulit terbakar. Bukan tidak mungkin Sean panas begini akibat hal itu. Sakit kepalanya sejak tadi pagi. Aku tidak tahu kenapa. Masuk ang. Perutnya kembali diguncang hebat dan kini berlari ke kamar mandi dengan alasan yang sama. Tampaknya ada yang tidak beres dengan sang suami saat ini. Hingga Zalina segera berlalu keluar kamar demi meminta bantuan pada Madania, yang kebetulan baru saja datang beberapa hari lalu. Pikiran Zalina sedikit kacau saat ini.
Yang dia pikirkan hanya keadaan Sean yang mungkin saja menderita penyakit atau apapun itu. Madania yang kini baru saja hendak duduk santai usai menidurkan buah hatinya, jelas saja terkejut melihat kepanikan Zelina. Kenapa? Mas Sean sakit, dia muntah-muntah. Coba Mbak lihat dulu, barangkali Mbak tahu dia kenapa. Hah? Muntah-muntah gimana? Muntah dan itu berkali-kali. Tolong Mbak, aku khawatir dia kenapa-napa. Tutur Zelina yang kini menarik paksa Madania. Keduanya berlari menuju kamarnya. Seperti biasa, ketampanan adik iparnya masih membuat Madania berdecak kagum. Beberapa orang mengatakan ini musibah, tapi di mata sang kakak, Zelina justru tengah mendapatkan anugerah. Mas, mualnya masih... Tanya Zelina seraya menyeka dagu Sean yang kini basah dengan penuh kelembutan. Sakit. Dia meringis seraya menekan perutnya. Sakit sekali. Jujur saja, dan dia tidak berbohong atau tengah mencari perhatian. Zelina mendongak menatap Madania yang kini tampak memperhatikan adik iparnya. Mbak, kenapa kira-kira? Aduh, kamu harusnya tanya Mas Bayu, nak. Dia yang dokter, bukan Mbak. Setidaknya Mbak tahu dia kenapa. Kalau Zelina dengan wajah yang kini ikutan pucat lantaran Sean semakin lemas. Mual, pusing dan muntah seperti tanda-tanda hamil. Jangan-jangan Zelina mulai mengerutkan dahi. Sudah jelas suaminya laki-laki. Dari mana bisa hamil? Dia masih terus duduk di sisi Sean, menunggu jawaban Madania yang menyimpulkan sesuatu hanya dari menerka-nerka. Jangan-jangan apa? Bisa jadi suamimu mengalami COVID syndrome atau kehamilan simpatik. Masalah ini biasa terjadi pada suami yang mengalami gejala kehamilan seperti muntah, mual, pusing, atau apapun itu di awal kehamilan istrinya. Sean yang sejak tadi terpejam sontak membuka matanya perlahan. Apa katanya? COVID syndrome. Dasar sinting. Menjamannya saja belum pernah. Lantas hamil dari mana? Sungguh, Sean tidak habis pikir dengan orang-orang begini. Mbak jangan bercanda, mana mungkin aku hamil. Zelina memerah sekaligus bingung. Dia menatap Sean yang tampak pasrah saja menikmati rasa sakitnya. Apa? Hamil? Sean yang tadinya sakit kepala semakin sakit saja. Suara menggelegar dari Agam benar-benar mengganggunya. Setelah dibuat sakit jiwa oleh Abrizam, kini berganti Agam juga tampak marah padanya. Mas, tenang dulu, jangan marah. Suamiku sakit. Barusan dia bilang apa? Mas sudah percaya padamu, Zelina. Jika benar saat ini hamil, artinya tuduhan orang-orang itu benar. Dan demi Tuhan Mas kecewa, Zal. Satu-satunya yang percaya sepenuhnya malam itu pada mereka hanya Agam. Jelas saja dia kecewa andai kepercayaannya keliru. Dan justru yang benar adalah dugaan orang-orang sekitar. Kita ke rumah sakit saja, Bani asal kalau bicara. Tutur Zelina yang kini kembali memakaikan baju untuk Sean. Caranya memperlakukan Sean benar-benar selembut itu. Matanya mengembun, wajahnya memerah. Dan Sean yakin yang membuatnya menangis adalah ucapan Agam. Maafkan aku, Zelina. Dia berbisik, pelan sekali, hendak berucap saja Sean sulit. Lagi dan lagi Sean membuat Zelina di posisi sulit. Dibantu Agam yang ternyata masih bersedia, mereka berangkat ke rumah sakit siang itu juga. Memalukan. Fisikku kenapa lemah sekali di sini. Bersambung.